Mana? Bisa ya? Kita bisa. Coba lagi. Hari ini Pak Guru hanya ingin memberikan ini saja. Ya, tolonglah. Ini kamu pelajari dengan seksama. Karena materi ini nanti banyak dipakai di sekolah-sekolah lain. Jadi materi lain. Ekonomi dipakai nanti oleh SMA. Ya, untuk fungsi permintaan, fungsi penawaran. Untuk fisika dipakai. Matematika pasti. Dan banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari juga banyak dipergunakan ini. Ya. Tidak ada sekolah di atas SMP yang tidak menggunakan ini. Nanti pakai terus. Mari kita terus saja kita coba dengan teliti, kita coba dengan seksama. Saya yakin saya harus bisa. Nah gitu ya. Saya misalnya lagi 3x kuadrat minus 13x minus 10 misalnya. Minus 10. Ya, sama dengan 0. Hasil kalinya berapa, nak? Hasil kalinya ini adalah minus 30. Nah, plus kali minus, jumlahnya minus 13. Kalau ini hasil kalinya minus, nanti satunya plus, satunya min. Pasti itu. Sekarang saya cari ini tadi. Ini boleh dituliskan, boleh dalam uraian. Saya tulis yang 30 saja. Nah, 1 kali 30. Kalau 2 kali 15. Kalau 3 10. Hasilnya minus 13. Satunya min, satunya plus. Yang ada kaitannya dengan 13 diantaranya ini. Apakah semua benar? Tidak, hanya salah satu yang benar. Kalau misalnya saya tulis di sini ya rakyat, minus 2 dengan 15. Ini jumlahnya adalah 13. Kalau 2 ditambah minus 15, hasilnya minus 13. Oh, berarti yang ini. Kalau yang ini 3 dengan 10, kalau minus 3 satunya 10, 7 minus 3 dengan minus 10 minus 7. Pak, kalau minus 3 dengan minus 10, ini tambahnya minus 13, Pak. Tapi hasil kalinya berapa? Min kali min plus. Bahkan di sini hasil kalinya minus. Berarti inilah yang dipakai. Nah, kita mencoba membuatkan bentuk ini biar mudah. Ini ada kaitannya dengan 3, kita masukkan sini. Yang ini adalah 3x kuadrat, yang ini minus 10. Tetap ini loh, tetap sudah saya ubah. Yang minus 13x saya ubah dengan min 3 ditambah 3 minus 10 ditambah 3x minus 10x. Ini loh. Nah, 15. Yang ini minus 15. Iya. Ini kok pagi ini banyak ngomongnya keliru ya. Ini loh, yang minus 13 tadi. Berarti faktorkan dengan berapa, nak? Yang ini difaktorkan dengan 3x. Lihatnya 3 dengan 3 bisa dibagi 3. X kuadrat dengan X dibagi X, tinggal X. 3x bagi 3x 1, bukan habis. Sama-sama dibagi berapa? Minus 15 dengan 10 berapa? 5. Oh, berarti di sini keluarkan 5, difaktorkan dengan 5. 15 dibagi min 15 dibagi min 15 dapat 3 minus 10 dibagi minus 5 dapat ini tadi berapa? Dapat 2. Kok tidak sama? Ayo.
Oh, 2 dengan minus 15. 2 dengan minus, ini tadi yang mengganggu. 2 maksud 2 minus 15. Berarti di sini dipakarkan tinggal dengan X. Dipakarkan dengan X tinggal 3X plus 2. Dipakarkan dengan minus 5. Min dibagi min plus 3X, minus dibagi minus plus 10 bagi 5, 2 sama dengan 0. Ini harus sama, bukan dipaksa sama, harus sama. Berarti hasil kali faktornya X minus 5 kali dengan 3X plus 2, 3X plus 2 sama dengan 0. Saya pisahkan saja. X minus 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. 3X plus 2 sama dengan 0, berarti 3X sama dengan minus 2, X-nya minus 2 per 3. Ya, jangan menggunakan pecahan desimal. Berarti di sini X-nya adalah yang kecil di sebelah kiri, tetapi kalau kamu ketulis yang kanan bukan apa-apa. 2 minus 2 per 3 terus 5. Ya. Jadi ini cara menemukan faktor-faktor itu. Bagaimana agar saya bisa? Saya harus mencoba. Ya. Saya mendengar itu mesti lupa. Saya melihat nggak ngerti. Tetapi kalau saya bekerja yakin tahu. Saya hapus ya, saya buat lagi ya. Saya buat lagi misalnya tiga X kuadrat minus 12 sama dengan 0. A-nya berapa nak? A-nya 3. B-nya berapa? Enggak ada variabel X, berarti B-nya 0. Kemudian 12 C-nya, berarti hasil kalinya berapa? Min 36. Min 36, 36 itu 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, 6 kali 6. Yang kaitannya dengan 12 minus 12 hasilnya 0 pasti ini. Karena hasil kalinya negatif, ya, hasil kalinya negatif, berarti salah satunya harus negatif. Maka di sini adalah 3X kuadrat, yang 0 itu saya ubah menjadi min 6X plus 6X minus 12 sama dengan 0. Berarti saya peroleh di sini, ya, yang ini kita faktorkan dengan 3X, X min 2 saya faktorkan dengan 6, X min 2 sama dengan 0. Berarti 3X plus 6 kali X min 2 sama dengan 0. Berarti kita peroleh 3X plus 6 sama dengan 0, X min 2 sama dengan 0, 3X sama dengan min 6, X-nya sama dengan min 2, X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan minus 2 atau 2. Kalau kita kembali di kelas 2, kelas 8,
kemarin kita mengenal selisih kuadrat. Mungkin ada cara lain, Pak, itu bertele-tele, Pak, boleh dipakai. Ya, cara yang kedua, saya ingat dengan di kelas 2, kelas 8 kemarin. 3x kuadrat minus 12 sama dengan 0, saya bagi dengan 2. X kuadrat minus 4 sama dengan 0. Ini sama-sama berarti X kuadrat minus 4 sama dengan 0. Nah ini loh, sama-sama dibagi 3. 3 tinggal itu. Sehingga ini selisih kuadrat. Maka tinggal tuliskan X plus 2 kali X min 2 sama dengan 0. X nya sama dengan minus 2 atau 2. Ya. Boleh, ini boleh. Nanti kalau sudah dapat kita bentuk yang lain-lain. Kita nanti setelah kita dapat 0. Kamu pakai cara apa saja boleh. Satu lagi. Nah, biar enggak banyak, saya coba satu lagi. 4x kuadrat minus 12x plus 9 sama dengan 0. Enak ya, ini yang kelima. Hasil kalinya berapa lah? 4 kali 9 36. Nanti kalau sudah ini nggak usah dibuat, tidak apa-apa. Ini tidak harus dibuat ya. 36 tadi 1 kali 18 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 6, 4 kali 9, 6 kali 6. Yang hasilnya plus, ininya minus, berarti keduanya minus. Iya, berarti ini nanti yang kita dapatkan. Ini kali ini 36, ini tambah ini 0. Berarti di sini 4x kuadrat minus 6x minus 6x plus 9 sama dengan 0. 4 kita patutkan dengan 2x kali x minus 3 difaktorkan dengan 3 kali 2x minus 3 kali 2x min plus bagi min minus 2 minus 3 sama dengan 0. 2x minus 3 kali 2x minus 3 sama dengan 0. 2x minus 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 3, x nya 1,5. Ini juga sama. Kalau sama nggak usah dibuat lagi, berarti x nya hanya ada 1 per 2. Saya kira ini nanti saya beri latihan, coba kamu kerjakan dengan tekun, yakini, sebab ini banyak diteruskan dipakai. Saya kira kita punya semboyan, saya pasti bisa kalau orang lain bisa. Selamat siang, sampai ketemu lagi.